Ya saudara, sekali lagi kembali kita bisa berjumpa. Senang bisa berjumpa setiap saudara. Ya saya lihat lagi di mic laptop saya. Ya luar biasa, Bu Guntur. Ini sejak dari awal sudah nunggu diberkati. Bu Guntur saudara ya. Lalu Jin Lewiwe ya diberkati. Vlog Papa ya. Leonita Anes diberkati Tuhan. Lalu Kristina Pratiwi ya, Yumima ya, Alaska, Ratnatan diberkati Tuhan, ya Meni Taylor, ya Rina, Marina, ya Tuhan berkati saudara. Ya Sophie Agnes diberkati oleh Tuhan, Naomi Emma, ya Anse ya diberkati oleh Tuhan. Lalu Bu Patrick diberkati oleh Tuhan. Christine Ayuni ya, lalu Victoria diberkati oleh Tuhan, Arya Santoso, Tan Moe Hua ya diberkati, dan masih banyak juga yang sudah masuk sebelumnya ya. Yeni Kurniawati ya, luar biasa dari Balikpapan ya. Alice Yong Malaysia diberkati ya, Malaysia Balikpapan. Lalu juga Wimpi Ambon ya, Sri Guna dari Batam diberkati, Yobe ya Prawang Riau ya, Anita Lu saudara dari Kutai Johor Malaysia ya diberkati saudara. Lalu Otniel Moe dari Rote diberkati, Rote ya. Christine ya, Ki Lorenzi Papua diberkati, Rina Marina Sorong ya, banyak sekali saudara. Vanoviati dari Bali ya, Tony Suwarto Pontianak, Arian Dio Sabah Malaysia ya, masih banyak sekali. Kalau saya bacakan banyak diberkati. Ada juga dari Hong Kong ya, Lori Raga ya saudara, dari mana-mana banyak sekali. Dari Malaysia kelihatannya makin banyak saudara. Mariska, lalu juga Anastasia ya, banyak sekali ya dari mana-mana. Dari Taiwan Elizabeth Liang ya, salam ketemu ya, berjumpa. Momi F dari Palembang dan semuanya. Tuhan berkati. Yang pasti siapapun saudara ya, baik yang sempat dibaca maupun belum sempat dibaca, saya ucapkan selamat, saya doakan saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dalam perkenanan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Ya luar biasa, ini masih tambah terus ya. Dia ada juga Otnie ya, bergabung juga. Esti ya, Mona ya, banyak sekali. David Lim, Endang Pujiastuti saudara ya, Eva ya, Mary dan lain-lain. Sekali lagi selamat bagi saudara semuanya. Saudara, saya percaya saudara senantiasa dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Seperti biasanya saudara, saya akan lanjutkan dengan satu pertanyaan dulu saudara. Shalom Pak Baca, saya Indah Kak Widuran. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan selama 2 bulan ini. Dan di minggu ini tentang penyembahan, khususnya minggu ini tentang penyembahan. Yang ingin saya tanyakan Pak, Daniel dan Daud saat menyembah Tuhan dengan berlutut di hadapan Tuhan. Ya, saat menyembah dengan berlutut. Lalu bagaimana kalau lutut ini sakit tidak bisa berlutut Pak? Mohon penjelasan dari Pak Ubaca. Terima kasih. Ya, saya percaya saudara, Tuhan itu sedang bicara tentang praise and worship. Nanti saya akan sampaikan panjang lebar karena saya tahu ini rema. Ya, saya bersyukur ya kalau ya Indah bisa tangkap firman ini dan setiap saudara semua bisa tangkap, ada rema dari Tuhan luar biasa. Kalau saudara bisa tangkap nanti luar biasa. Salah satunya saya akan jawab pertanyaan ini, praise and worship berlutut ya.
memang itu sikap hormat. Kita nyembah pada Tuhan itu sedapat mungkin dengan roh, jiwa, dan tubuh. Seperti kita mengasihi Tuhan, saudara, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, perasaan kita, juga dengan segenap kekuatan tubuh kita. Nyembah juga sama, nyembah yang sungguh-sungguh berkualitas, nyembah dari roh dan kebenaran, saudara. Ya, dari hati roh kita, saudara, tapi juga dengan perasaan, juga dengan tubuh. Lutut tadi juga sikap, saudara, untuk hormat. Tapi kalau memang lututnya sedang sakit, nggak apa-apa. Ya, jadi apa yang sebisanya lakukan. Tuhan itu berkenan dan itu akan menjadi penyembahanmu yang berkualitas, yang punya tes tinggi bagi Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan senang, Tuhan akan berkenan hadir dalam hidupmu. Lakukan sungguh-sungguh dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa turun dalam hidupmu. Saya doakan kamu boleh menjadi penyembah yang berkenan, yang disukai oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Saya percaya ada hal yang sangat penting sekali, saudara. Sekarang kesaksian. Ya, selamat siang Pak Ubaca, saya Marta dari Banjarnegara. Saya senang mengikuti khotbah-khotbah dari Pastor Ubaca dan saya sungguh diberkati. Ternyata firman-firman yang saya dengar tidak cukup untuk didengar, tapi juga dipraktekkan. Ya pasti, saudara. Saya mau bersaksi pada bulan Juni kemarin, tiba-tiba saya tidak bisa tidur semalaman. Dan itu berlangsung selama berhari-hari. Dan saya orang yang tidak pernah bisa tidur siang. Jadi keadaan itu membuat badan saya menjadi tidak sehat. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, kita butuh imun tubuh yang lebih kuat. Dan di situ saya jadi gelisah. Akhirnya saya menemui seorang dokter dan dikasih obat tidur atau penenang dan vitamin untuk 1 bulan. Dan ketika saya mulai minum obatnya, badan saya menjadi enak dan bisa tidur sekitar 2-3 jam sehari. Setelah 1 minggu saya minum obatnya, saya tanya pada dokternya, saya harus minum obatnya sampai berapa lama? Dokternya bilang ya kalau sudah bisa tidur berhenti. Tapi kalau tidak bisa tidur ya minum lagi seumur hidup. Ya. Di sini saya mulai bergumul karena kalau saya tidak minum obat, saya tidak bisa tidur. Tapi saya juga tidak mau tergantung dengan obat penenang itu seumur hidup. Jadi tiap malam saya bawa dalam doa, saya ingat kembali khotbah-khotbah yang pernah saya dengar, saya berdoa profetik setiap hari, bahkan malam. Kalau saya tidak bisa tidur, saya pakai untuk berdoa. Lalu saya mulai mengurangi dosis obat yang diberikan. Harusnya setiap malam harus diminum 1 tablet. Saya kurangi jadi setengah tablet. Lalu berlanjut saya kurangi 1/4 tablet. Tapi saya hanya bisa tidur sekitar 2 jam semalam. Tapi meskipun berhari-hari saya hanya bisa tidur 2 jam. Badan saya tetap sehat. Saya ingat sekali khotbah Pak Ubaca. Ketahanan kesehatan. Yang mengatakan kita minta kesehatan ilahi. Stamina ilahi. Itu yang saya ucapkan terus. Dan puji Tuhan luar biasa sekali. Hari-hari ini saya sudah bisa tidur normal. Tidak 2 jam lagi. Dan tanpa obat penenang lagi. Memang betul manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih sekali Pak Ubaca untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh membangkitkan iman dan memberkati. Ya saudara bisa lihat Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya Tuhan yang menuntun kita. Dan kalau saya selalu sangat bersyukur ya selama hidup. Apalagi dalam mengembalakan jemaat. Tuhan itu terus tuntun dengan firman-Nya. Tuhan selalu memberikan firman-Nya yang bersifat rema. Bukan hanya firman untuk pengetahuan. Tapi firman perkataan ilahi. Rema, pewahyuan dari Tuhan. Ya pembukaan ilahi, hikmat ilahi saudara. Sehingga saat kita lakukan ada kuasa yang luar biasa. Saya ajak setiap saudara mengikuti live streaming, ibadah
ya online atau offline minggu, dengarkan firman dan tangkap itu sebagai rema. Sehingga saudara tangkap ya kuasa dari Tuhan, lakukan. Saudara juga akan mengalami ya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya, dalam segala saudara yang sedang mengalami apapun, apalagi yang sudah dapat firman-Nya, tangkap saudara. Ya, perkatakan profetik dengan iman, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan. Satu lagi saudara, Shalom Pak Ubaja, ya ini dari Magdalena, Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur, saya tidak berjemaat di GB Keluarga Allah, tapi saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Pak Ubaja yang selalu saya ikuti di YouTube. Saya pernah sekali datang ke Daud. Jadi datang di Pondok Daud, kalau saudara ngikuti tadi sejak awal, itu adalah ibadah di Pondok Daud. Sebelum saya tampil, sebelum kita mulai itu Pondok Daud. Di Keluarga Allah Solo diajak oleh teman saya. Waktu itu kondisi saya dan keluarga benar-benar terpuruk. Bisnis hancur. Dan suami baru keluar dari lapas karena kasus jual miras. Suami lakukan itu karena sudah tidak tahu harus kerja apa? Ya semua aset sudah terjual ludes karena bangkrut. Sepulang dari Pondok Daud Solo, kami mengalami bahwa kami bangkit karena Tuhan pasti menolong kami. Jadi setelah di Pondok Daud diberi kekuatan Tuhan, ya imannya bangkit gitu saudara. Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan semenjak itu dan sampai hari ini kami dan kedua putri kami sehat dan Tuhan izinkan suami saya punya usaha. Meskipun kami harus mulai merangkak dari nol. Yaitu usaha daur ulang sampah plastik. Dan puji Tuhan pelan-pelan Tuhan membawa saya kembali untuk dipercaya oleh pemerintah dengan memesan pengadaan barang bantuan pendidikan melalui saya. Saat ini kami juga sedang berjuang dan beriman supaya Tuhan terus tolong kami dan usaha pekerjaan yang saat ini Tuhan percayakan atas hidup kami. Dalam kesempatan ini kami juga mohon dukungan doa Pak Ubaja supaya Tuhan menolong kami dalam penyediaan modal untuk usaha kami tersebut karena modalnya pun tidak sedikit. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Ubaja, Tuhan berkati. Jadi saudara tangkap ada sesuatu yang dia dapatkan saat masuk Pondok Daud. Pujian penyembahan seperti tadi. Saya percaya dia ketemukan Tuhan. Dia dapatkan rema dari Tuhan. Dapat ya kekuatan dari Tuhan. Kekuatan ya pengurapan itu yang terus menyertai. Bahkan dibukakan jalan oleh Tuhan. Sehingga mengalami terobosan-terobosan. Ya saya percaya ini sesuatu yang sangat penting. Kesaksian ini juga tidak kebetulan. Saya percaya karena tadi seperti saya katakan Tuhan itu sedang berbicara sejak Sabtu yang lalu ya sampai Minggu terus sampai hari ini saya persiapkan firman Tuhan bukakan ada rema pesan Tuhan yang penting sekali tentang praise and worship saudara. Nah saya ingin ajak saudara nyanyi dulu satu lagu tentang Pondok Daud supaya kita bisa hayati setelah itu kita akan tangkap rema pesan Tuhan. Mari kita ya pujikan bersama lagu dengan tema Pondok Daud.
menyatakan hatimu dengan penyembahan kami, dengan pemujaan kami, karena Engkau Allah yang layak disembah. Oh Yesusku, bawa ku dekat di hatimu. Itu menjadi kerinduan kami, Tuhan, senantiasa mendekat padamu, senantiasa menyenangkan hatimu, Tuhan. Biar namamu dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya percaya, saudara, lagu itu ada satu rema yang luar biasa. Kalau kita bisa pelajari kehidupan Raja Daud, waktu dia diangkat menjadi raja, saat itu bangsanya sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Ya, bangsanya sedang dalam keadaan kehancuran. Awal pertama dia jadi raja adalah membangun pondok Daud. Dan itu menjadi awal pemulihan dari Tuhan. Itu menjadi awal Tuhan nyatakan hadiratnya. Itu menjadi awal Tuhan menyertai. Dan akhirnya sungguh-sungguh ya mengalami kesukaan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan akhirnya nyata di dalam kerajaannya, dalam seluruh kehidupannya. Lah, saudara, seperti tadi saya katakan, saya rasa kuat sekali
saat ini Tuhan sedang baca berbicara dalam roh saya. Ini saatnya mulai bangkit. Bangun sungguh-sungguh saudara. Pondok Daud, bangun sungguh-sungguh apa? Praise and worship. Ini saatnya Tuhan akan bekerja luar biasa sekali melalui praise and worship. Tangkap saudara. Ini saatnya luar biasa sekali Tuhan akan bekerja lewat praise and worship. Sabtu kita sudah dibukakan tentang Yehuda. Lalu Minggu juga sama praise and worship saudara. Lalu sekarang saya ingin ajak saudara belajar sedikit lagi. Ya mungkin kita akan belajar beberapa kali sampai pewahyuan praise and worship dibukakan pada kita. Sampai sungguh-sungguh kita masuk dalam kegerakan praise and worship yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita akan lihat terang Tuhan. Kita akan lihat hadirat karya Tuhan. Kita akan lihat kuasa Tuhan. Karya Tuhan dinyatakan luar biasa. Dan kita akan lihat sesuatu yang luar biasa. Saya akan bacakan, kita akan belajar dengan kisah tentang Paulus dan Silas yang mengalami saudara. Suatu yang luar biasa melalui pujian penyembahan. Kisah Rasul 16 ayat 12 mulai. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu. Satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami bicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul tempat itu. Jadi Paulus datang di satu tempat yang biasanya ada orang sembahyang di situ. Duduk tapi bukan hanya duduk, mulai bicara. Saya percaya dia bicara bukan hanya salah bicara. Dia sedang beritakan kabar baik. Dia sedang beritakan kabar keselamatan. Dia sedang beritakan kabar tentang Tuhan Yesus. Saudara. Bicara di situ. Lalu ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkannya. Ada seorang perempuan bernama Lydia turut mendengarkan. Seperti saudara saat ini sedang ikut turut mendengarkan firman. Saudara, ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Saudara, Tuhan membuka hatinya. Dan ternyata waktu Lydia ikut mendengarkan firman Tuhan, Tuhan dikatakan di sini membuka hatinya. Tuhan menjamah hatinya. Tuhan menyentuh hatinya sampai hatinya terbuka. Saya percaya juga saat firman Tuhan disampaikan seperti ini, kalau saudara mau dengarkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan jamah hati saudara. Tuhan akan sungguh-sungguh berkati hati saudara. Tuhan akan sentuh hati saudara sehingga hati saudara terbuka. Saya percaya saat ini Tuhan sedang jamah hati saudara sedang dibuka oleh Tuhan saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Waktu hatinya dijamah, disentuh, terbuka, maka mulai memperhatikan sungguh-sungguh, bukan hanya sepintas. Saya juga doakan, saya percaya saat ini saudara mulai dengarkan sungguh-sungguh. Tahu ini akan ada rema, pesan Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang diwahyukan kepada setiap kita. Kalau kita bisa tangkap, kita akan lihat Tuhan tuntut luar biasa sekali. Saya percaya saudara sedang mendengarkan sungguh-sungguh. Saudara memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, saya percaya, saudara saat dengarkan sungguh-sungguh, akhirnya hatinya terjamah. Akhirnya dia mulai kena bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia mulai ambil tindakan iman untuk minta dibaptis saudara. Dan saat itu dikatakan sesudah ia dibaptis, saudara makin dengar firman, iman saudara akan makin timbul.
makin dengar firman, saudara akan makin kenal Tuhan Yesus. Makin dengar firman, saudara akan makin kenal cinta Tuhan. Makin dengar firman, saudara akan mengenal betapa luar biasanya anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga makin saudara dengarkan lagi, saudara akan ambil langkah untuk dibaptis. Ya, di dalam Tuhan. Saya juga doa setiap saudara. Kalau saudara belum baptis, ambil langkah. Tindakan. Dimeteraikan. Baptis itu disahkan. Dimeteraikan. Sungguh-sungguh aku percaya. Sungguh-sungguh aku ikut Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Dan itu luar biasa. Dan bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya baptisnya sekedar liturgi. Bukan. Lalu punya kerinduan. Mendengar lebih lagi. Ikut Tuhan lebih lagi. Sampai Lydia ini minta. Ya Paulus bisa singgah lagi. Beberapa hari. Supaya bisa lebih dengar lagi. Lebih diajari lagi. Lebih kenal lagi. Lebih percaya imannya lagi. Lebih bertumbuh. Dan kalau saudara perhatikan akhirnya Lydia imannya bertumbuh. Bahkan Lydia hanya dipakai Tuhan luar biasa. Saya doakan saudara juga sama. Saudara mendengarkan. Dijamati saudara lebih sungguh-sungguh lagi sampai saudara ambil tindakan iman. Sampai saudara ambil tindakan baptisan. Dan itu awal ketaatan. Tuhan berkata siapa percaya Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan, berikan dirinya dibaptis. Lah waktu saudara berikan diri baptis, saudara baru pertama belajar taat kepada perintah Tuhan. Kalau saudara sudah lakukan langkah pertama belajar taat, maka yang lain-lain saudara akan lebih mudah taat. Saudara bisa teladani dan saudara akan dapat kasih yang luar biasa seperti Lydia. Ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi waktu datang lagi di tempat-tempat ibadah ada seorang perempuan punya roh tenung. Ya bisa nenung orang, bisa nyantet orang, bisa macam-macam. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya terus-menerus. Paulus itu diganggu terus-menerus diikuti, diganggu terus. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku suruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dari kisah ini kita harus bisa tahu saudara, waktu kita sedang beritakan Injil, waktu kita sedang berusaha menolong orang, selamatkan orang, roh-roh jahat itu gak suka. Iblis itu pasti gak suka. Iblis akan berusaha mengganggu. Ada saudara yang mau ikut Tuhan, tiba-tiba diganggu dengan ini macam-macam. Mau ibadah ke gereja, kita diganggu. Ada yang terjadi, mau mulai melayani, tiba-tiba ada saja gangguan-gangguan. Itu wajar, saudara. Kenapa? Waktu seorang diselamatkan, berarti iblis itu kekurangan, kehilangan. Jadi roh, penguasa jahat tidak akan berusaha menghalangi saat kita mau datang pada Tuhan. Saat kita mau ikut Tuhan. Saat kita mau lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Saat kita mau melayani Tuhan. Saat kita mau lakukan ketaatan pada Tuhan. Ada gangguan biasa. Saudara jangan kaget. Itu wajar. Iblis akan berusaha mengganggu. Tapi satu hal, saudara tahu tadi, ada kuasa Allah yang lebih dari semua kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Saudara, dikatakan tadi, itu dia perempuan punya roh tenung, punya roh mantra, mungkin punya santet, punya macam-macam klinik. Kalau zaman sekarang, karena terus ganggu, akhirnya Paulus berkata demi nama Yesus Kristus, keluar roh itu, diperintah keluar. Roh itu keluar, dia tidak berdaya karena dalam nama Yesus ada kuasa
Di atas segala kuasa. Yesus itu Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, nggak ada kuasa yang bisa menyamai kuasa Tuhan. Mau saudara, kuasa kegelapan seperti apapun, jahat seperti apapun, kuat seperti apapun, sadis seperti apapun, nggak ada yang bisa ya menyamai kuasa Tuhan. Begitu diusir dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat akan keluar. Jadi jangan takut kalau ada mantra macam-macam tendek mengek, kuasa gelapan, ada kuasa Tuhan lebih dari semua kuasa ya seperti itu saudara. Jadi percaya di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa sekali. Dulu juga seperti itu saudara. Saya sudah pergi ke banyak tempat-tempat yang macam-macam ya keramat. Wah, waktu saya ikut Tuhan, saya bergumul bagaimana nanti. Tapi sekali lagi Roh Kudus katakan, percaya Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberikan kemenangan. Ya, sajak saudara yang sedang mengalami pergumulan antara ikut Tuhan, saudara tidak, saudara yang sedang pergumulan mau lebih maju dalam Tuhan, mau melayani Tuhan, saudara ada gangguan, saudara tangking. Dalam nama Tuhan ada kuasa Tuhan yang lebih, saudara. Kita lanjutkan lagi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa pengharapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, ya berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh ya menerimanya atau menurutinya. Juga banyak orang bangkit menentang dia, menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh saudara mengoyakkan pakaian ya dari tubuh mereka dan mendera mereka. Saudara perhatikan, sekalipun kita berbuat baik belum tentu loh. Kadang-kadang kita langsung ngalami yang baik. Paulus tujuannya adalah ya menolong orang, menyelamatkan orang. Tapi ternyata ngalami saudara ya perlawanan seperti ini, gangguan seperti ini. Ya orang gak suka, ya lalu ditangkap, didakwa. Bahkan akhirnya saudara dikatakan didera mereka saudara. Ya setelah mereka berkali-kali didera, mereka melemparkan ke dalam penjara. Sudah didera berkali-kali lalu masukkan lagi penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jaganya sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah. Dijaga sungguh-sungguh. Jangan sampai bisa lari. Dan belenggu kaki mereka. Dan membelenggu kaki mereka. Jadi didera, masukkan penjara, saudara, ya paling dalam, paling tengah, lalu kakinya saudara dibelenggu, ya dalam pasungan yang kuat. Saudara perhatikan, ya ini kadang-kadang juga terjadi, saudara. Kita sedang melakukan satu hal yang baik, tapi masih mengalami sesuatu yang tidak baik kadang-kadang, saudara. Kadang-kadang kita bisa bingung, loh kenapa? Saya sudah berbuat A, B, C, D, tapi kok masih mengalami seperti ini. Bahkan mungkin ada saudara yang sedang berkata, saya sudah belajar mentaati firman Tuhan, kok masih mengalami A, B, C, D. Ya, saya sedang berbuat yang baik, kenapa malah difitnah? Seolah-olah bahkan Tuhan tidak membela. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Seolah Tuhan ya biarkan saja saudara. Kadang-kadang kita bisa mengalami seperti ini. Tapi saudara gak usah bingung, dalam hidup Tuhan gak pernah ya menjanjikan hanya ada hujan. Kadang-kadang ada kemarau. Tidak pernah menjanjikan saudara hanya keadaan baik, kadang-kadang tidak baik. Tapi Tuhan berjanji, pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan akan lakukan satu. Bahkan setelah pertolongan Tuhan datang, kita akan lihat kemuliaan yang luar biasa sekali. Di balik masalah yang diizinkan oleh Tuhan, itu ada mahkota yang besar. Tanggap saudara. Di balik aniaya, saudara, di balik itu akan ada anugerah yang besar. Saudara,
Yang sudah tahu ceritanya, saudara tahu. Akhirnya Paulus juga mendapatkan anugerah yang luar biasa dari peristiwa ini. Ya, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami tantangan, mengalami ya proses dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya tujuan supaya kita kokoh, supaya oleh masalah itu ada kesempatan yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi saat saudara sedang mengalami lembah kekelaman, jangan takut. Jangan dicekam oleh lembah kekelaman. Tetap lihat Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ada banyak kesaksian yang sudah kita dengar. Ya, saat ini perusahaannya tutup, akhirnya PHK. Tapi setelah itu dia berjuang buat A, buat B. Justru mengalami terobosan yang luar biasa sekali. Ada juga yang bersaksi saat ini harus di rumah terus bersama keluarga. Tapi ternyata malah terjadi pemulihan rumah tangga. Ya, saat ini keadaan seperti ini di rumah. Sekarang malah jaga kesehatan. Dulu nggak jaga kesehatan. Yang pasti keadaan dunia berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kadang-kadang terang, kadang gelap. Tapi Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Ya, bahkan janji Tuhan untuk kita, dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dan kelaman, nggak usah gentar. Karena terang Tuhan dijanjikan. Datang dalam kehidupan kita. Kita akan diterangi oleh Tuhan. Kita tidak akan terus dikuasai kegelapan. Kita tidak akan kelam, saudara. Karena ada Tuhan yang pasti. Tangkap ya. Keadaan dunia nggak pasti. Tapi Tuhan kita pasti. Saat saudara mengalami sesuatu yang tidak bisa dimengerti dengan pikiran saudara, nggak perlu ngerti. Cukup hati saudara yakin, Tuhanku baik, Tuhanku maha kuasa. Pegang, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Ada rencana dari Tuhan, Paulus dibiarkan masuk penjara. Karena akan ada keselamatan besar yang lahir dari penjara, saudara. Nanti kalau saudara baca berikutnya. Ada rencana yang luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu saja. Ini gong pelajaran. Saya ajak saudara tangkap dulu. Bagaimana merubah hanya masalah menjadi mahkota. Saudara. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Katakan dulu saudara. Paulus dan Silas apa? Berdoa. Mereka bukan bersungut-sungut. Ya, mereka sudah taat, beritakan Injil, kabarkan kabar keselamatan. Oh, tolong banyak orang, mereka sudah rela tinggalkan ya Romanya, sudah rela jerit lelah, saudara. Yang ngalami ini tidak bersungut-sungut sekalipun sedang mengalami aniaya. Mereka berdoa, ada masalah berdoa, ada masalah berdoa. Saya jorong setiap saudara juga, ada masalah apapun berdoa. Ada pergumulan apapun, berdoa. Masalah baik, tidak baik, berdoa. Amin, saudara. Dikatakan malam, Paulus dan Silas berdoa. Saya dan saudara berdoa. Nah itu saudara. Dan ada danya. Dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara tangkap ya. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya tadi waktu didorong Tuhan, bawa firman Tuhan ini. Lalu saya baca, saya tersentuh, saya tahu Tuhan sedang bicara. Saya dorong saudara semuanya dengarkan khotbah minggu kemarin. Kalau saudara dengarkan khotbah minggu kemarin, saudara akan tahu persis ini sama. Saudara, kemarin selalu diajarkan ada kaitannya. Doa, pujian, penyembahan. Sebetulnya ada satu lagi, firman. Doa, pujian, penyembahan. Firman. Kemarin kalau saudara bisa pelajari yang sudah dengar. Ada keajaiban. Dalam penyembahan. Ada keajaiban. Dalam penyembahan. Ada keajaiban. Ada mujizat dalam penyembahan. Diingatkan seperti Daniel. Daniel 3 kali sehari. Tadi ada pertanyaan tadi. Berlutut. Ya, berdoa. Nyembah Tuhan. Berlutut. Berdoa. Nyembah Tuhan. Harusnya ada satu lagi Daniel yang minggu sebelumnya mempelajari Taurat Tuhan, firman Tuhan.
Merenungkan firman siang dan malam. Nah, saudara dengar. Ada sesuatu yang luar biasa dalam firman Tuhan ini. Saat saudara tangkap. Saat ini Tuhan sedang memberikan rema pujian penyembahan. Saudara, saya ajak saudara tangkap dulu. Tuhan sedang memberikan rema pujian penyembahan. Saudara katakan dulu. Tuhan sedang rema apa? Pujian penyembahan. Sekali lagi. Pujian penyembahan, saudara. Kemarin kita belajar ada keajaiban luar biasa saat kita tahu pujian penyembahan yang berkualitas. Pujian penyembahan yang menjadi tes kesukaannya Tuhan. Saudara bisa memberikan pujian penyembahan seperti ini. Saudara akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kemarin banyak sekali kita diberkati, saudara. Saya lanjutkan dulu ya. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Jadi mereka bukan hanya memuji doa dalam hati. Mereka itu sungguh-sungguh. Bahkan saya percaya mereka doa memujikan dengan iman. Dengan yakin. Sampai orang-orang penjara ya di lain-lainnya bisa mendengar. Bahkan mereka itu ikut diberkati. Ikut mendengarkan pujian penyembahnya. Ikut terjamah oleh pujian penyembahnya. Saudara, dikatakan di sini orang-orang hukuman yang lain mendengarkan. Jadi bukan hanya mendengar. Mendengar itu bisa pokok mendengar. Kalau mendengarkan itu ada inisiatif. Mendengar. Ini bagus sekali. Ada hadirat Tuhan. Saya percaya mereka muji menyembah Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Juga orang-orang lain ikut dijamah Tuhan. Mendengarkan. Saudara. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Dalam bahasa sehari-hari lebih mudah dimengerti. Dalam bahasa terjemahan Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari bukan akan tetapi tiba-tiba. Saya katakan kalau saudara punya Alkitab boleh dibuka ya. Dalam terjemahan sehari ditulis lebih jelas tiba-tiba. Artinya waktu mereka berdoa menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan, tiba-tiba saudara dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat. Tiba-tiba ada kedahsyatan. Seperti khotbah kemarin minggu. Tiba-tiba ada keajaiban yang terjadi, saudara. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Sampai sendi-sendi penjara saja goyah. Saudara sekali, orang bangun penjara itu mesti berusaha dibangun yang kuat. Betul saudara ya. Jangan sampai narapidanya bisa lari keluar. Ini dikatakan ada gempa yang hebat. Sampai sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu. Bukan hanya sendinya goyah loh saudara. Pintu bisa terbuka. Kira-kira saya belum bayangkan saudara. Kira-kira digembok apa enggak ya saudara? Kira-kira disentek atau enggak ya? Kalau zaman dulu mungkin enggak tahu sudah ada gembok belum. Minimal disentek ya. Ini semua bisa goyah. Pintu-pintunya yang saya percaya pasti ada rantai atau pasti apa. Itu tangannya saja dirantai, saudara. Dibelenggu kakinya kok saudara. Berarti ada. Itu bisa dikatakan di sini saudara. Terbuka. Dan terlepas belenggu mereka semua. Rantai kok bisa terlepas. Saudara lihat ya. Ini gempa loh saudara. Saudara bayangkan ya. Gempa. Bangunan oke lah. Gempa besar terjadi. Tadi sendi-sendi pintu oke lah. Tapi kalau pintu-pintunya itu sudah agak aneh saudara. Kan ada senteknya. Kan ada itunya. Kok bisa buka? Yang paling aneh, yang paling ajaib, rantai yang membelenggu mereka bisa lepas. Apa kaitannya? Gempa besar. Tapi ini rantai-rantainya bisa lepas. Tuhan. Tangan Tuhan. Ada keajaiban besar terjadi. Sajak saudara tangkap ya. Ini rema yang ingin ya saya sampaikan, saya percaya Tuhan sedang bicara. Tuhan itu saat ini sedang bicara. Ini waktunya. Tuhan nyuruh kita bangun sungguh-sungguh. Ya, praise and worship. Praise and worship bagi Tuhan. Saya ulangi. Ini waktunya saya percaya sekali Tuhan bicara dalam roh saya. Ini waktunya kita semua
Praise and worship. Saudara akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya ulangi, keajaiban-keajaiban Tuhan. Saudara akan lihat. Hari Sabtu yang lalu, kemarin ya hari Sabtu yang lalu, gereja kita di Jakarta mulai persiapan semua pelayan Tuhan, saudara, untuk ibadah offline besok Minggu. Lah, Tuhan beri rema kepada Pak Jo nyampaikan, saudara, tentang suku Yehuda. Yehuda itu artinya pujian, penyembahan. Ada sesuatu yang luar biasa dikatakan Tuhan mau memberi pengurapan Yehuda kepada kita, kepada gereja kita. Tuhan beri pengurapan Yehuda. Itu artinya Tuhan beri pengurapan praise and worship. Sudah dengar dulu. Dan saya nggak punya itu banyak, waktu banyak karena ya itu sudah dikhotbahkan. Saudara dengarkan saja, kalau saudara pelayan Tuhan bisa minta pengarahan Selasa yang lalu, saudara. Ya kalau enggak pun kalau saudara bisa terlibat di gereja kita, saudara juga bisa minta salah satu pelayan Tuhan. Saudara itu ceritakan luar biasa. Tuhan sedang memberi pengurapan Yehuda. Saya singkat saja intinya. Pengurapan pujian penyembahan. Tuhan ingin kita bangkit jadi pioner dalam membangun pujian penyembahan. Ya, Yehuda itu selalu pertama kali disuruh bergerak. Waktu Yosua mati, saudara, dikatakan yang pertama disuruh maju untuk dapatkan tanah Kanaan yang banyak belum didapatkan. Waktu mereka tanya Tuhan, Tuhan berkata, Yehuda maju di baris pertama paling depan. Yehuda itu pujian penyembahan. Saudara lihat semuanya di medan peperangan. Yosafat misalnya dikepung 3 pasukan. Saudara dengar. Tuhan berikan rema, bangun barisan pujian, taruh di depan. Saat barisan pujian taruh di depan. Mereka disuruh maju, tapi nggak usah bertempur secara fisik. Mereka cukup maju bersama barisan pujian penyembahan. Tuhan bertempur. Waktu mereka memujikan bahwasanya untuk selamanya. Waktu pujian penyembahan diagungkan. Tuhan turun, Tuhan bergerak, Tuhan hancurkan semua musuh. Mereka datang tinggal lihat karya Tuhan yang besar, mujizat yang besar. Saya pernah sampaikan, ya tangisan diubah menjadi tarian. Saudara lihat lagi, juga sama, tembok Yeriko. Barisan. Nah, Tuhan sedang berkata, saat ini, sudah dengar, ini sama. Tuhan sedang ajarkan kita bangun. Pujian penyembahan. Kenapa? Tadi sebelum di sini, saya rasa Tuhan bukakan. Tuhan berkata tahun ini, Tuhan ingin memberikan kemuliaan pada kita. Kemuliaan Tuhan nampak pada kita. Tahun kemuliaan, mengalami kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Yesaya 60. Caranya bagaimana saudara? Yesaya 60. Sudah ingat ya? Lah, Yesaya 60 berkata, dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Saya sangat bersyukur Tuhan memberikan tuntunan terus lewat firman-Nya. Bahkan untuk tahun ini itu sangat meneguhkan sekali bagi kita. Banyak orang bingung, ini gimana? Kita harus bagaimana? Banyak orang bingung, gak tahu harus bagaimana. Mengapa ini terjadi? Kita gak bingung. Karena Tuhan sudah berkata, memang Tuhan sedang izinkan. Rema tahun ini, dunia dalam kegelapan. Dunia loh, Covid ini dunia loh. Krisis ekonomi dunia loh. Bangsa-bangsa dalam kelaman loh. Seluruh bangsa-bangsa di mana-mana hatinya kelam, gelisah. Betul? Tapi hebatnya Tuhan sudah janji. Terang Tuhan datang. Kita akan diterangi. Kita nggak perlu ikut gelap. Kita tidak perlu dalam kegelapan. Kita terang. Nasib kita bisa terang. Kesehatan, keluarga kita, hidup kita terang. Pelayan kita diterang. Bahkan terang itu dipancarkan. Jadi saksi. Pancarkan terang Tuhan. Orang akan lihat terang Tuhan. Orang akan berbondong-bondong. Sampai raja-raja juga datang. Kenapa? Saat COVID-19 raja pun kena. Semua nggak bisa ngatasi.
Ada hal yang luar biasa sekali. Saya nggak kupas itunya, tapi saya ingin saudara tangkap begini. Kunci dari semua Yesaya 60 itu terjadi. Dari ayat 1 sampai yang terakhir, yang kecil bisa dipakai luar biasa adalah saat terang Tuhan datang. Saat terang Tuhan datang, kita terang, kita pancarkan terang, maka semua itu terjadi. Kemuliaan Tuhan nyata. Orang berbondong-bondong, kelimpahan, kekayaan, itu nyata sekali. Pintu terbuka, kita punya terang abadi dari Tuhan. Saat terang. Nah, Tuhan tadi bukakan saya begini saudara. Bagaimana terang Tuhan datang. Bukan terang biasa loh. Terang Tuhan datang. Alkitab berkata Tuhan adalah terang dunia. Saya ulangi sekali lagi ya. Alkitab berkata Tuhan itu terang dunia. Artinya kalau Tuhan datang, terang itu datang. Terang Tuhan datang sama dengan Tuhan datang. Tuhan Maha Hadir. Tapi bagaimana Tuhan nyatakan kehadirannya? Hadirat Tuhan, terang Tuhan. Saat Tuhan nyatakan hadiratnya, itu terang Tuhan datang. Tuhannya datang, terangnya datang. Bagaimana Tuhan itu menyatakan hadiratnya? Kita tahu sudah lama, termasuk kemarin, pujian penyembahan. Itu yang paling sangat disukai oleh Tuhan. Di surga, hampir mayoritas semua pujian penyembahan. Karena itu kesukaan Tuhan. Tuhan bangun surga, bangun yang Dia sukai. Kita diciptakan menjadi penyembah. Firman berkata, penyembahan kita itu sangat disukai oleh Tuhan. Saat kita menyembah dengan benar ya, dengan roh dan kebenaran, seperti pondok Daud yang dibangun oleh Daud, Tuhan itu sangat senang. Pujian penyembahan yang benar sangat memberkati hatinya Tuhan. Sangat dinikmati oleh Tuhan. Begitu Tuhan berkata akhir zaman pondok Daud harus dipulihkan. Itu artinya praise and worship harus dipulihkan. Kenapa? Tuhan mau nyatakan hadiratnya. Saat hadirat Tuhan datang, itu terang Tuhan datang. Saat Tuhan datang, terang Tuhan datang, semua kegelapan dilenyapkan. Saat Tuhan nyatakan hadiratnya, kuasanya Tuhan berkarya. Paulus, Silas, saat doa dan pujian penyembahan, tiba-tiba gempa. Kenapa? Hadirat Tuhan datang. Saat Tuhan datang, pertolongan datang. Saat Tuhan datang, Tuhan berkarya. Tuhan gak ngizinkan orang-orangnya, dengarkan khotbah kemarin minggu, binasa yang menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Akhir zaman, saudara, saya akan ingatkan, jangan berharap masalah itu makin kecil, dunia makin aman, tidak. Alkitab sudah berkata akhir zaman, makin lama masalah itu makin besar. Akhir zaman makin lama makin gawat, bukan makin aman. Akhir zaman pertempuran di alam roh itu lebih hebat. Pertempuran di udara, di alam roh itu lebih hebat. Akhir zaman iblis akan nyerang serangannya yang lebih gencar. Sampai kalau kita manusia nggak mungkin bisa menang. Tidak mungkin bisa menang. Saya ulangi. Tidak mungkin bisa menang. Seperti saat ini. Gelap dan kelam. Nggak ada manusia yang bisa ngatasi. Menang nggak bisa. Hanya kalau terang Tuhan yang datang. Semua gelap itu sirna. Kekelaman jadi damai sejahtera. Zaman sekali lagi. Iblis akan menyerang luar biasa. Tuhan memberi kita cara menang pada akhir zaman. Sekalipun gelap dan kelam, kita menang. Praise and worship. Saat kita praise and worship, bangun. Misbah bagi Tuhan. Tuhan akan senang menyatakan hadiratnya. Saat Tuhan nyatakan hadiratnya, terang Tuhan percaya. Saat terang Tuhan percaya,
gelap sirna. Saat damai Tuhan datang sang raja, ya, semua kekelaman hilang. Saat kuasa Tuhan dinyatakan, sakit penyakit hilang. Saat anugerah dicurahkan, kekurangan hilang. Saat Tuhan berkarya, kuasa iblis dikalahkan. Jadi Tuhan berkata, kuat lagi mengingatkan saya. Praise and worship itu adalah strategi yang Tuhan berikan kepada kita anak Tuhan, gereja Tuhan. Supaya sekalipun dunia, goncangannya besar, tetap tampil sebagai pemenang. Dan tadi, saya rasa tadi, waktu saya persiapan Tuhan ingatkan gini, itu rema sekarang. Kita sedang hadapi gelap dan kelam. Saat kita mulai tangkap rema ini, bangun jadi penyembah. Sungguh-sungguh saudara, mulai lebih banyak menyembah. Lebih banyak menyembah. Di rumah, di tempat kerja, di mana-mana. Ya, saya bersyukur kita ada Pondok Daud. Sedapat mungkin saudara pribadi ada Pondok di Daud yang bisa di streaming. Tapi dari hati saudara selalu ada penyembah. Percaya. Saat saudara bangun misbah bagi Tuhan, hadirat Tuhan akan turun atas hidupmu. Terang Tuhan akan turun atas hidupmu. Karya Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Dan kau akan lihat hidupmu terang. Terang itu terpancar dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan akan nyata. Tahun ini, tahun kemuliaan nyata. Dan itu juga gereja kita. Saya ajak semua jemaat, semua pelayan Tuhan. Bangkitkan ini. Dalam gereja. Sungguh-sungguh. Saya ulangi sekali lagi. Ini rema yang saya percaya Tuhan sedang berikan dalam hati saya untuk disampaikan. Bangun sungguh. Nanti saudara lihat kedahsyatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Bangkitkan saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ini strategi akhir zaman. Bahkan ini strategi yang dibutuhkan saat ini. Saya akan tutup sedikit saja. Kelihatannya hanya praise and worship ya saudara. Kelihatannya tidak masuk akal. Hadapi peperangan kok praise and worship. Tapi saudara lihat, saya ulangi sekali lagi ya. Cerita tentang Pondok Daud. Zaman kehidupan Daud. Daud jadi raja. Daud kumpulkan rakyatnya. Daud kumpulkan tentaranya. Daud ingatkan. Pada zaman Saul sebelumnya. Ada tempat ibadah. Tapi hanya agamawi. Gak ada sungguh pemujaan pada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyatakan hadiratnya. Sehingga Tuhan tidak menyatakan penyertaannya. Sehingga bangsa kita bangsa yang lemah. Tidak ada pertolongan Tuhan. Bangsa yang kalah. Bangsa yang dijarah. Bangsa yang menderita. Ada satu cara yang buat bangsa kita dipulihkan, kata Daud. Ayo bawa tabut Allah supaya kita bangun tempat pemujaan. Tempat kita menyembah. Kita buat mezbah bagi Tuhan. Singkat cerita dibuatlah di kotanya. Tempat pemujaan, itulah Pondok Daud. Saat Daud dapat rema ini. Saat dia ajak semua tentaranya, rakyatnya. Saat dia bangun mezbah bagi Tuhan. Praise and worship yang disebut Pondok Daud. Tuhan senang, Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan nyatakan penyertaannya. Tuhan tolong mereka. Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati mereka. Kegelapan sirna. Terang Tuhan datang. Pemulihan datang. Kemenangan datang. Kemuliaan Tuhan nyata dalam pemerintahan Daud. Hanya itu loh saudara. Yang lain harus dilakukan juga seimbang. Untuk semua. Tapi nomor satu itu dulu. Tuhan nomor satu. Seperti saudara Pondok Daud, kerja tetap harus berjuang sungguh-sungguh. Ya, saudara bangun rumah tangga tetap
Jaga kesehatan tetap seperti yang saya katakan. Ya, protokol kesehatan dijaga hati-hati tetap. Maka saya berkata super iman, super hati-hati. Tapi Tuhan sedang memberikan strategi. Bagaimana Tuhan itu turun. Hadir. Terang Tuhan akan datang dalam hidup kita. Terang Tuhan akan datang dalam keluarga kita. Terang Tuhan akan dinyatakan dalam studi, pekerjaan. Terang Tuhan akan datang dalam keuangan kita. Terang Tuhan akan datang dalam kelompok saya, pelayan kita. Terang Tuhan akan datang dalam gereja kita. Terang Tuhan akan datang dalam setiap orang, gereja, siapapun yang sungguh-sungguh lakukan. Dan kita bisa pancarkan terang, jadi terang. Untuk keluarga, jadi terang untuk sesama, jadi terang untuk kota kita, jadi terang untuk bangsa kita tercinta, jadi terang bahkan untuk bangsa-bangsa. Tapi ini rema, saya ulangi saja. Sajak saudara bisa tangkap. Di semua saudara perhatikan. Yang sudah ikut lama saudara perhatikan. Setelah Tuhan gerakkan kita Pondok Daud, tiba-tiba ya diajari perkataan profetik di Pondok Daud, lalu mujizat, banjir mujizat, sampai tsunami mujizat. Saat ini Tuhan ingatkan, ayo bangkit. Saya akan ngajar beberapa sesi, saudara. Saya rasa tergerak, kita akan sungguh-sungguh dalam pujian penyembahan. Tuhan akan berikan pewahyuan. Ya, saya kali ini tidak perpanjangkan, besok saya akan lanjutkan lagi tentang ini. Supaya semua bisa tangkap. Sungguh-sungguh terang Tuhan datang. Hadirat Tuhan datang. Ya, penyertaan Tuhan datang. Pertolongan Tuhan datang. Jawaban Tuhan datang. Mujizat berkat Tuhan datang. Dan kita akan lihat. Kita dibangkitkan untuk jadi terang. Ya saudara, saya berharap saudara tangkap sungguh-sungguh. Ini rema. Katakan saudara, ini rema. Sekali lagi, ini rema dari Tuhan. 1, 2 tuh. Ini rema dari Tuhan. Aku akan tangkap. Aku akan lakukan. Aku akan bangun mesbah pemujaan bagi Tuhan. Aku akan bangun praise and worship. Aku mau jadi penyembah yang disukai Tuhan. Saudara nanti lihat yang tidak terpikirkan. Kalau sudah Tuhan hadir, sekali lagi hal yang luar biasa. Ya, kita akan doa, saya akan doa untuk saudara semuanya. Dan saya percaya ya saat ini rema akan terus buka. Saya akan doa supaya Tuhan singkapkan saudara banyak lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bangga, kami punya Tuhan yang hidup, yang nyata. Yang menuntun kami dengan firman-Nya, dengan remanya yang nyata. Tuhan, hamba-Mu sampaikan rema yang daripada Tuhan. Tuhan juga singkapkan. Seperti saat Paulus beritakan perkataan ilahi. Lydia hatinya dijamah Tuhan. Lydia hatinya dibukakan oleh Tuhan. Lydia hatinya diberikan pewahyuan. Sehingga Lydia tangkap. Sehingga Lydia percaya. Sehingga Lydia melangkah. Sehingga Lydia mengalami. Sehingga Lydia dipakai Tuhan. Tuhan hamba-Mu berdoa. Untuk setiap orang yang sedang mendengarkan pesan firman-Mu. Rema Tuhan. Jadikan ini pembukaan ilahi bagi setiap mereka. Jadikan ini pewahyuan. Jadikan ini rema pribadi masing-masing. Jadikan ini rema bagi gereja-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh terang-Mu datang. Sungguh-sungguh Tuhan karya-Mu terjadi. Sungguh-sungguh keajaiban-Mu terjadi. Sungguh-sungguh setiap kami diterangi oleh Tuhan. Kesehatan kami diterangi oleh Tuhan. Keluarga kami diterangi oleh Tuhan. Hati kami, pikiran kami diterangi oleh Tuhan. Perkataan, langkah kami diterangi oleh Tuhan. Studi pekerjaan diterangi oleh Tuhan. Sungguh-sungguh jabatan diterangi oleh Tuhan. Keuangan diterangi oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan rohani, pelayanan kami diterangi oleh Tuhan. Kami akan lihat terang-Mu memenuhi setiap kami. Kami akan lihat terang-Mu terpancar dari hidup kami. Kami akan lihat orang lain menyaksikan kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh orang datang pada Tuhan karena kemuliaan-Mu. Terang-Mu yang datang. Banyak orang juga ditolong. Sampai raja-raja, orang-orang top datang. Oh sampai yang jauh. Bahkan kelimpahan datang sekalipun krisis. Kekayaan datang sekalipun krisis. Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekalipun dunia dalam gelap dan
kelam. Hambamu doakan, impatasekan pewayuan ini, impatasekan rema ini. Dan sungguh-sungguh ini jadi rema yang nyata. Kami serahkan semuanya dalam karyamu sekali lagi. Live streaming ini mendatangkan rema yang luar biasa. Saat ini juga terangmu datang Tuhan. Dan sungguh-sungguh yang sakit disembuhkan. Tuhan, doa-doa dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan hadir. Seperti Tuhan pulihkan. Saat zaman Daud Tuhan berikan kami semuanya. Kami doa untuk bangsa dan tanah air tercinta. Tuhan pancarkan terang yang kau berikan pada setiap kami. Untuk terpancar pada bangsa tanah air kami tercinta. Kami doakan ya Bapak Presiden, Menteri, semuanya. Tuhan dalam pertolongan kau terangi Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh bisa ya dapat kekuatan, hikmat mengatasi semua dengan baik. Ya para pakar kesehatan, ekonomi, juga para medis dapat perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Dan sekali lagi 100% Tuhan kau yang berkarya. Kami doakan besok Tuhan beri pewayuan, pembukaan yang khusus. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami masuk dalam kegerakan ini. Tapi kami masuk dalam arus Roh Kudus ini. Tapi kami masuk dalam arus karyamu Tuhan. Kami jadi alatmu Tuhan yang kau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah doakan dan serahkan 100% dalam kuasa dan karyamu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara sekali lagi saya ajak tangkap. Saya 100% percaya ini rema yang Tuhan sedang katakan. Setiap kali saya dapat rema roh saya menyala. Roh saya sedang menyala. Ini rema. Saudara berani masuk dalam arus kegerakan dari Roh Kudus. Saudara akan lihat. Tuhan berkarya secara dahsyat dan luar biasa. Ya, sekali lagi saudara yang mau kirim permohonan doa masih bisa dikirim. Ya pertanyaan khususnya saudara kesaksian. Jangan lupa. Sehingga kita akan lihat kemuliaan. Saudara yang sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Pondok Daud bersaksi. Nanti besok kita akan lihat betapa Tuhan itu sedang bergerak melalui sini. Tadi ada kesaksian. Tadi ada pertanyaan. Itu Tuhan sedang bicara. Ya, saya kira cukup. Saudara, Tuhan berkati.